Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu perang besar yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua antara Inggris melawan Argentina. Perang tersebut adalah Perang Malvinas. Saudara, kurun waktu 1960-an sampai dengan 1980, perekonomian di negara Argentina terseok-seok dan jatuh ke jurang krisis. Meski sering mengalami pergantian kekuasaan pejabat pemerintahan, tetap saja Argentina belum keluar dari jurang krisis ekonomi. Akibat dari ekonomi yang terus merosot menjadikan masyarakat banyak mengkritik pemerintahan yang dituding terlalu otoriter. Puncaknya, pada tahun 1970, sebanyak 30.000 orang yang kritis terhadap pemerintah dihabisi karena dicurigai sebagai kelompok kiri. Di tengah kekacauan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat, Presiden Argentina pada waktu itu yang bernama Leopoldo Fortunato Galtieri memutuskan untuk menyerang Kepulauan Falkland yang dikuasai oleh Inggris. Pulau itu juga dikenal dengan nama Pulau Malvinas. Keputusan Galtieri awalnya mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat, terlebih di awal masa perang. Euforia kemenangan Argentina melawan Belanda di final Piala Dunia 1978 dibawa ke ranah perang. Sial bagi Argentina, keputusan menduduki Falkland justru menjadi blunder besar di mana Argentina kalah saat pasukannya menyerah atas Inggris pada tanggal 14 Juni tahun 1982. Kondisi ekonomi Argentina pasca perang kian terpuruk, inflasi melonjak bahkan sampai 200%. Utang Argentina juga menjadi membengkak, bahkan tercatat sempat menyentuh angka 39 miliar dolar Amerika Serikat. Falkland yang diperebutkan oleh Argentina dan Inggris memang telah lama menjadi rebutan. Sejarahnya, kepulauan yang memiliki dua pulau utama yaitu Falkland Timur dan Falkland Barat pertama kali ditemukan oleh dua orang penjelajah Eropa yang bernama John Davis dari Inggris pada tahun 1592 dan Sibbald de Wet dari Belanda pada tahun 1600-an. Pada tahun 1690, seorang kapten Inggris bernama Constrong menamai pulau tersebut dengan nama Viscount Falkland. Namun, barulah di masa Louis Antonio de Bougainville yang berasal dari Prancis yang mulai mendirikan pemukiman di sana pada tahun 1764-an dan menamai pulau tersebut dengan nama Malovin. Sejak saat itu, Kepulauan Falkland mulai disinggahi orang-orang Eropa termasuk Spanyol yang mendirikan pemukiman di Falkland Timur sampai dengan tahun 1811. Sengketa awal muncul saat Argentina yang merdeka dari Spanyol sejak tahun 1816 mulai menyatakan kedaulatannya atas Falkland pada tahun 1820. Rentetan insiden terjadi mulai dari kapal perang Amerika Serikat yang menghancurkan pemukiman Argentina di Falkland Timur pada tahun 1831 sebagai balasan atas penangkapan 3 kapal AS yang tengah berburu anjing laut di daerah tersebut, hingga pengusiran terhadap beberapa pejabat Argentina oleh pasukan Inggris
Puncaknya, Inggris menduduki pulau tersebut dengan memasang seorang letnan sipil untuk menjadi gubernur pada tahun 1841. Diiringi dengan migrasinya 1.800 orang dari Inggris ke Pulau Falkland pada tahun 1885. Sejak direbut Inggris, Argentina terus melakukan protes. Kedua negara saling ngotot mempertahankan klaim dengan melemparkan bukti-bukti sejarah dan perjanjian-perjanjian dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Di tengah perjanjian yang buntu, pada 2 April 1982, Leopoldo Galtieri memutuskan untuk menyerbu ibu kota kepulauan Falkland dengan kekuatan 3.000 personil. Mereka dengan cepat menyingkirkan pasukan-pasukan marinir Inggris tanpa menimbulkan korban jiwa. Di hari berikutnya, marinir Argentina bahkan berhasil merebut Pulau Georgia Selatan. Pada akhir April 1982, lebih dari 10.000 pasukan Argentina berhasil menduduki Kepulauan Falkland. Ketegangan-ketegangan kecil bahkan telah terjadi pada 19 Maret 1982 saat sekelompok pekerja besi tua asal Argentina mendarat di Pulau Georgia Selatan. Publik negeri sepak bola tersebut bahkan menyaksikan dengan bangga para prajurit yang mewakili bangsa mereka berhasil menduduki Falkland. Sebagian dari mereka berkumpul di depan istana kepresidenan guna menunjukkan dukungannya terhadap pemerintah. Perdana Menteri Inggris pada waktu itu, Margaret Thatcher, mengatakan bahwa 1.800 orang Falkland adalah bagian dari keluarga mereka. Pemerintahan Margaret Thatcher pada 7 April 1982 mendeklarasikan wilayah perang sejauh 320 km di sekitaran Falkland. Sebenarnya ada beberapa catatan yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat sempat membujuk Argentina agar mau menandatangani surat perjanjian damai, namun ajakan tersebut ditolak. Angkatan perang Inggris mulai tancap gas membombardir kekuatan militer Argentina sejak awal Mei 1982, dimulai pada 1 Mei saat pasukan Inggris melancarkan serangan udara yang menyasar lapangan terbang Stanley di Falkland. 3 pesawat Argentina dikabarkan berhasil ditembak jatuh saat pertempuran tersebut. Keesokan harinya, Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata Inggris membuat keputusan yang cukup krusial dengan memerintahkan kapal selam bertenaga nuklir yaitu HMS Conqueror untuk melepaskan torpedo ke arah kapal penjelajah milik Angkatan Laut Argentina yang bernama General Belgrano. Hasilnya, serangan pada 2 Mei 1982 tersebut menewaskan 323 awak kapal milik Argentina. Serangan Inggris ke kapal General Belgrano menuai kritik. Pasalnya kapal Argentina yang ditembak hancur oleh Inggris tersebut posisinya sudah menjauh dari wilayah ZEE yang diklaim Inggris. Surat kabar populer di Inggris pada waktu itu yaitu The Sun bahkan menaruh berita tenggelamnya kapal Argentina di halaman pertama lengkap dengan membubuhkan slogan Gotha atau tanda gembira. Hari-hari berikutnya, BBC terus melaporkan serangan-serangan Inggris yang banyak mengenai target sasaran vital dari pertahanan Argentina. Puncaknya, pada 14 Juni 1982, pasukan Inggris berhasil merebut Port Stanley hampir tanpa perlawanan dari pasukan Argentina. Pasukan Argentina menyerah dan sejak saat itu berakhirlah Perang Malvinas. Perang Malvinas menyebabkan 655 orang prajurit dari Argentina tewas, sementara dari pihak Inggris sekitar 255 orang dikabarkan tewas. Sementara 3 penduduk Falkland juga dilaporkan gugur dalam peristiwa tersebut.
Beberapa sumber menyebutkan sebenarnya Leopoldo Galtieri bisa saja mendapatkan Kepulauan Falkland atau Malvinas tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Inggris sebenarnya siap untuk menerima pergantian kekuasaan Kepulauan Falkland ke tangan Argentina. Bahkan penduduk dari Falkland yang tidak ingin menjadi warga Argentina telah disiapkan untuk diboyong ke Skotlandia. Selain itu, dari ribuan pasukan Argentina yang dikerahkan ke Falkland, sebagian besar adalah sipil yang menjalani wajib militer. Beberapa analis pertahanan menilai seharusnya Argentina bisa dengan mudah merebut Kepulauan Falkland jika saja mereka mau menunggu badai Atlantik Selatan yang datang sekitar bulan Juni. Karena badai tersebut dapat mencegat armada perang Inggris untuk mendekati Kepulauan Falkland. Karir Galtieri tamat gara-gara kalah perang. Ia kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Alfredo Oscar. Apa yang menimpa Galtieri berbanding terbalik dengan situasi Margaret Thatcher, yaitu Perdana Menteri Inggris. Sebenarnya dua pemimpin ini punya situasi pra-perang yang hampir sama. Popularitas Thatcher dari Partai Konservatif sedang menukik seiring kemunculan Partai Sosialis Demokrat yang menawarkan corak baru di tengah krisis ekonomi yang mencekik warga Inggris pada waktu itu. Ketika itu, program utama pemerintahan Thatcher adalah meredam krisis ekonomi dengan mengurangi inflasi sampai 2 digit dan memotong anggaran pengeluaran publik. Sedangkan anggaran pengeluaran publik itu termasuk urusan pertahanan dan urusan luar negeri. Jika menyinggung pertahanan, tentu saja urusan pertahanan di Kepulauan Falkland. Kemenangan Inggris dalam Perang Falkland membuat Thatcher dan partainya menang dalam pemilu 1983. Ia bahkan menjadi wanita terlama yang duduk di kursi Perdana Menteri selama 3 periode berturut-turut. Demikian pembahasan saya tentang Perang Malvinas yang cukup legendaris. Saya mohon koreksi apabila ada penyampaian-penyampaian yang saya sampaikan tidak sesuai dengan data-data di lapangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.